Bisa dijelaskan nggak sih Mbak, akibat-akibat tadi itu dampak kerugiannya apa gitu yang terjadi jika hama dan penyakit pada padi ini tidak diatasi dengan benar? Jika hama dan penyakit pada tanaman padi tidak diatasi dengan benar dan juga secara tepat, maka dampak kerugiannya bisa signifikan dan meluas. Yang pertama adalah penurunan produktivitas hasil panen padi. Contohnya hama wereng dan tikus itu bisa menurunkan produksi panen padi sekitar 1-2 ton per hektar atau bahkan bisa lebih parah tergantung kondisi persebaran hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman padi. Kemudian penyakit seperti virus tungro atau hawar daun bakteri itu juga bisa menyebabkan kerugian besar hingga 80% tergantung tingkat keparahannya dan juga fase tanaman saat penyakit tersebut menyerang. Penurunan produktivitas ini tentunya juga akan berdampak langsung dengan pendapatan petani dan bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar juga. Halo Sobat Tani, welcome to AgriTalk, ngulik tani asyik bareng Edu Farmers. Di episode kali ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit pada tanaman padi. Nah, sudah bersama kita nih narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Stella Nostra yang saat ini aktif sebagai Knowledge Officer di Edu Farmers. Nah, kita sapa dulu nih, halo Mbak Stella. Halo Mbak Zara. Oke Mbak, tema kita hari ini kan komoditas padi nih ya Mbak ya. Karena memang yang kita tahu hasil terbesar di sektor pertanian Indonesia nih masih padi nih ya Mbak ya. Mbak Stella bicara masalah padi yang sering dihadapin sama petani, banyak banget nih kayaknya kasus gagal panen yang justru diakibatkan oleh hama dan penyakit. Nah, menurut Mbak Stella sendiri, kira-kira gimana sih kondisi saat ini kegagalan panen yang terjadi di Indonesia itu akibat hama dan penyakit dibanding dengan negara-negara tetangga? Saat ini kegagalan panen padi akibat serangan hama dan penyakit di Indonesia itu memang masih menjadi masalah terbesar dan juga tantangan terbesar khususnya di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Thailand dan Vietnam, Indonesia memiliki kasus yang cukup serupa. Meskipun memang ada perbedaan dari jenis hama dan dominansinya juga di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, dengan ancaman serius saat ini di Indonesia itu ada hama wereng dan juga penyakit BLAS. Di Thailand dan Vietnam pun juga mengalami masalah yang serupa, namun mungkin tingkat keparahannya berbeda. Dan juga teknologi pengendalian yang saat ini diadaptasi oleh Thailand dan Vietnam itu memang sudah lebih canggih dan terstruktur sehingga bisa mengurangi dampak negatif dari akibat serangan hama dan penyakit itu. Oke Mbak, tadi kan kalau dari jawaban Mbak itu Vietnam dan Thailand itu masih lebih unggul ya dibanding Indonesia dalam penanggulangan hama dan penyakit. Emang seberapa besar sih Mbak potensi kegagalan panen jika padi kita tuh terkena serangan hama atau penyakit? Dalam beberapa kasus serangan hama dan penyakit pada tanaman padi itu bisa menghilangkan hasil panen kurang lebih sekitar 50% bahkan lebih, dan juga jika tingkat keparahan serangannya itu merupakan serangan berat juga bisa mengakibatkan gagal panen. Misalnya serangan hama wereng itu bisa mengakibatkan kematian pada tanaman padi secara massal apabila tidak segera diatasi. Selain itu penyakit BLAS juga bisa menghancurkan sebagian besar tanaman padi dan juga didukung apabila kondisi lingkungannya itu mendukung penyebaran penyakit tersebut. Oke, kalau dari jawabannya Mbak Stella barusan juga nih, kan si wereng sama penyakit BLAS ini cukup besar ya dalam membabat hasil panen itu gitu. Nah, resikonya cukup tinggi nih berarti ya Mbak. Biasanya faktor-faktor apa sih Mbak yang menyebabkan adanya ledakan serangan hama atau persebaran penyakit ini? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ledakan serangan hama dan penyakit khususnya pada tanaman padi. Yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Karena keduanya itu bisa menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan hama dan penyakit. Yang kedua adalah penggunaan varietas yang rentan terhadap hama dan penyakit tertentu. Hal ini bisa berkontribusi juga dalam terjadinya ledakan hama dan penyakit pada tanaman padi.
ketiga adalah praktik pertanian yang kurang tepat, seperti penggunaan pestisida yang berlebih. Penggunaan pestisida berlebih ini dapat mengakibatkan resistensi pada hama dan juga mengakibatkan rantai penyakit itu tumbuh lebih cepat. Terakhir adalah kurangnya rotasi tanaman atau monokultur yang bisa meningkatkan persebaran hama dan penyakit, khususnya pada tanaman padi. Baik Mbak Stella, dari jawaban Mbak Stella tadi kan ada beberapa faktor yang disebabkan oleh praktik pertanian itu sendiri ya, kayak misalkan penggunaan pestisida kimia berlebih atau kurangnya rotasi tanaman gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Mbak, akibat-akibat tadi itu dampak kerugiannya apa gitu yang terjadi jika hama dan penyakit pada padi ini tidak diatasi dengan benar? Jika hama dan penyakit pada tanaman padi tidak diatasi dengan benar dan juga secara tepat, maka dampak kerugiannya bisa signifikan dan meluas. Yang pertama adalah penurunan produktivitas hasil panen padi. Contohnya, hama wereng dan tikus itu bisa menurunkan produksi panen padi sekitar 1-2 ton per hektar, atau bahkan bisa lebih parah tergantung kondisi persebaran hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman padi. Kemudian penyakit seperti virus tunggal atau hawar daun bakteri itu juga bisa menyebabkan kerugian besar hingga 80%, tergantung tingkat keparahannya dan juga fase tanaman saat penyakit tersebut menyerang. Penurunan produktivitas ini tentunya juga akan berdampak langsung dengan pendapatan petani yang bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar juga. Wah, dahsyat banget berarti ya Mbak ya kerugiannya. Tadi bahkan mencapai 1-2 ton ya per hektar. Luar biasa ini kerugian petani. Oke Mbak, mungkin sekarang kita bahas hama dulu kali ya. Nih, bisa dijelaskan nggak sih Mbak, hama yang paling umum yang menyerang tanaman padi itu apa dan mungkin sering mengakibatkan kegagalan panen? Oke, untuk hama yang paling umum, khususnya di Indonesia juga, untuk tanaman padi itu ada tikus, ada wereng batang coklat dan wereng hijau, kemudian ada penggerek batang dan juga walang sangit. Nah, dari hama-hama tadi itu ada 2 yang memang paling menyebabkan kerusakan terbesar, yaitu ada tikus dan juga wereng. Wah, banyak juga nih ya Mbak, berarti tadi jenis hama yang sering nyerang tanaman padi nih tadi ada wereng, tikus, wereng hijau, wereng coklat, sampai ada warna-warnanya gitu ya. Saya penasaran nih Mbak sama tikus gitu, yang mungkin ini udah jadi problem lama buat petani padi gitu ya. Apa sih Mbak dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh hama tikus ini dan apa sih biasanya yang dimakan? Tikus itu merupakan salah satu hama yang sangat serius juga ya untuk tanaman padi. Tikus itu biasanya memakan bagian pangkal batang dan daun tanaman padi. Dalam waktu 1 malam, tikus dengan populasi yang padat itu bisa meratakan hampir 1 petak padi di persawahan. Kemudian di Indonesia ini, tikus itu bisa menyebabkan kerusakan yang luas hingga mencapai lebih dari 60.000 hektar per tahunnya. Dan ini menjadikan tikus sebagai salah satu hama dengan tingkat serangan puso yang paling tinggi. Wah, ternyata dampak dari tikus ini lumayan ngeri banget ya Mbak? Iya, betul. Tadi sampai lebih dari 60.000 hektar kerugiannya ya, karena dia langsung makan pangkal batang tanaman padi ya. Nah, biasanya tikus-tikus ini tuh mulai keluar jam berapa Mbak? Terus juga apa nih Mbak yang bisa dilakukan oleh Sobat Tani untuk mengendalikan tikus ini? Tikus biasanya itu aktif di malam hari. Mereka biasanya mulai keluar setelah matahari terbenam hingga fajar. Untuk mengendalikan tikus itu biasanya yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mengatur pola tanam dengan pola tanam jajar legowo atau tumpang gilir dengan tanaman yang tidak disukai atau bukan inang tikus. Kemudian kita juga bisa menggunakan trap barrier system untuk memerangkap tikus atau juga bisa menggunakan alat pengusir tikus seperti alat yang bisa mengeluarkan suara dengan gelombang ultrasonik. Kemudian petani juga bisa menggenangi lubang atau sarang tikus dengan air untuk mengusir tikus-tikus dari sarangnya. Kemudian kita juga bisa melakukan sanitasi untuk memanipulasi habitat karena tikus itu tidak menyukai kondisi lingkungan yang bersih dan terang. Kemudian yang terakhir, petani juga bisa melestarikan predator alami atau musuh alami dari tikus seperti burung hantu. Oke. Mbak, tadi ternyata banyak yang bisa dilakukan petani untuk menanggulangi si hama-hama tikus ini gitu. Salah satunya tadi ada sanitasi lahan, terus menggenangi sarang tikus itu, terus kemudian ada manipulasi habitat ya, juga ada penggunaan tadi perangkap TBS itu, terus ada yang lebih canggih lagi tuh pakai teknologi yang bisa mengeluarkan gelombang ultrasonik tadi ya untuk mengusir si tikus-tikus ini gitu. Nah Mbak, di beberapa daerah saya pernah jumpai gitu ya, petani itu akhirnya memasang aliran listrik di areal pertanian yang mungkin diaktifkan di jam-jam tertentu. Itu gimana menurut Mbak Stella?
memasang aliran listrik di areal pertanaman untuk pengendalian tikus itu sebenarnya bukan hal atau metode yang direkomendasikan. Meskipun metode ini sebenarnya cukup efektif untuk jangka pendek, namun berpotensi berbahaya bagi manusia dan juga hewan di sekitar lahan sawah itu. Selain itu, penggunaan metode ini tidak ramah lingkungan dan juga bisa menyebabkan kecelakaan yang serius seperti kebakaran. Karena itu, saya menyarankan kepada para petani untuk melakukan tindakan-tindakan pengendalian seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, karena pengendalian-pengendalian tersebut lebih efektif dan juga lebih ramah lingkungan. Oke, catat ya Sobat Tani, tadi jawaban dari Mbak Stella, tidak disarankan untuk menggunakan aliran listrik untuk menanggulangi hama tikus ya. Jadi pakai aja tuh saran-saran yang sebelumnya tadi, pakai perangkap itulah, terus teknologi ultrasonik gitu atau sanitasi lahan. Nah, kita lanjut nih ya. Berikutnya yang nggak kalah banyak dikeluhkan oleh petani nih, yaitu hama wereng. Wereng ini kan sebenarnya kecil ya Mbak, tapi dampaknya tuh besar gitu dampak serangannya. Nah, apa sih Mbak gejala awal dari hama ini yang mungkin bisa Sobat Tani perhatikan dari awal? Oke, untuk hama wereng sendiri ini sebenarnya ada dua jenis wereng ya Mbak yang menyerang tanaman padi. Ada wereng batang coklat dan juga wereng hijau. Untuk wereng batang coklat sendiri, awalnya dia akan menyerang tanaman padi dan menimbulkan gejala awal berupa warna daun padi yang awalnya menjadi kuning, kemudian menjadi kecoklatan dan lama-lama nanti mengering. Sedangkan untuk wereng hijau sendiri, gejalanya hampir mirip, yaitu juga menimbulkan perubahan warna pada daun tanaman padi, menjadi menguning juga. Namun dia juga bisa mengakibatkan tanaman padi menjadi kerdil. Dan juga wereng hijau ini merupakan vektor dari virus tungro, seperti itu. Oke, nah kalau dampaknya sendiri gimana nih Mbak bagi tanaman padi kita? Untuk penurunan hasil akibat serangan wereng coklat itu bisa mencapai 1-2 ton per hektar. Kemudian ledakan populasi wereng batang coklat ini juga bisa mengakibatkan kehilangan hasil yang mencapai jutaan miliar, Mbak. Kemudian untuk kehilangan hasil atau dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh wereng hijau itu sendiri sebenarnya tidak ditimbulkan secara langsung oleh wereng hijaunya, tapi karena wereng hijau itu tadi merupakan serangga vektor dari virus tungro, jadi kehilangan hasilnya itu akan lebih banyak disebabkan oleh virus tungro dan biasanya bisa mencapai lebih dari 70%. Wah, selain 1-2 ton hektar, kerugian sampai jutaan miliar ini bisa diakibatkan oleh si wereng batang coklat ya Mbak? Iya. Sementara si wereng hijau tadi dia awalnya kelihatannya nggak terlalu bahaya, tapi ternyata bawa virus ya, bawa virus tungro itu yang malah juga bahaya banget nih ya buat padi. Mbak, kalau solusinya gimana nih Mbak? Berarti yang paling ampuh buat ngadepin serangan wereng ini? Oke, untuk solusi dari serangan hama wereng ini, kita bisa melakukan beberapa tindakan pengendalian. Yang pertama, menggunakan atau menanam varietas tahan seperti varietas-varietas yang tahan terhadap hama wereng coklat dan juga wereng hijau ataupun tahan terhadap virus tungro tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan rotasi tanaman dengan tanaman yang bukan inang dari wereng atau tanaman selain padi. Kemudian kita juga bisa melakukan pola tanam dengan sistem jajar legowo juga. Selain itu kita juga bisa menggunakan perangkap lampu untuk merangkap hama wereng tadi. Dan juga petani juga bisa melakukan penanaman tanaman refugia. Nah, tanaman refugia ini berfungsi sebagai microhabitat bagi hama wereng. Kemudian yang terakhir kita juga bisa melakukan aplikasi insektisida yang bersifat racun kontak dan lambung untuk mengakibatkan kelumpuhan pada hama wereng. Baik, tadi untuk penanggulangan si hama wereng ini bisa pakai pemasangan lampu, terus juga insektisida atau menanam tanaman refugia gitu ya Mbak. Nah, itu tadi ya Sobat Tani penjelasan mengenai hama. Sekarang kita pindah nih Mbak ke penyakit. Sebenarnya kalau dilihat secara fisik, ada nggak sih Mbak perbedaan antara padi yang terkena penyakit dengan yang terkena hama? Oke, perbedaannya itu sebenarnya terlihat dari gejala yang ditimbulkan oleh serangan hama dan penyakit tadi. Pada serangan hama, biasanya itu pola kerusakan atau gejala yang ditimbulkan itu akan terlihat secara nyata kerusakannya. Misalnya tanaman padi yang rusak akibat dimakan oleh hama tertentu. Di sisi lain, padi yang terkena serangan penyakit itu akan menimbulkan gejala yang lebih spesifik pada bagian tanamannya, seperti adanya perubahan warna pada bagian daun atau batang tanamannya.
Oke, tadi kan Mbak Stella ada nyebutin penyakit-penyakit padi, diantaranya ada hawar daun, terus virus tungro, kemudian ada penyakit blas nih ya kan. Nah, serangan blas ini biasanya ditandai dengan apa sih Mbak? Saya penasaran, dan resiko terbesarnya tuh apa? Serangan blas pada tanaman padi biasanya ditandai dengan munculnya bercak-bercak kecil berwarna coklat yang berbentuk seperti ujung jarum pada daun. Kemudian bercak-bercak itu tadi akan berubah bentuk menjadi oval atau lonjong dengan sisinya yang runcing dan bersudut kecil seperti belah ketupat. Selanjutnya nanti bercak tersebut akan berkembang menjadi lingkaran kehijauan dengan di tengahnya itu ada lingkaran titik pusat kecil yang berwarna coklat kemerahan. Resiko terbesar dari serangan blas adalah kehilangan hasil yang sangat besar, terutama apabila terjadi serangan pada sekitar leher malai. Di Indonesia, kehilangan hasil akibat penyakit blas itu bisa mencapai sekitar 61%, dan di daerah yang epidemi penyakit ini bisa mencapai hingga 90%. Wah, tinggi sekali ya Mbak, dari 60% sampai 90% tadi resiko kerugiannya ya? Iya, betul. Oke, nah kalau gitu gimana nih Mbak cara pengendaliannya? Ada beberapa cara pengendalian yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan serangan penyakit blas ini. Yang pertama adalah penggunaan varietas tahan yang merupakan langkah awal dan penting juga dalam pengendalian penyakit blas. Yang kedua, kita bisa melakukan pemupukan berimbang atau penambahan pupuk silika pada fase vegetatif awal dan vegetatif akhir. Yang ketiga, kita bisa melakukan pemanfaatan PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria saat perendaman benih untuk menekan perkembangan cendawan patogen penyebab penyakit blas. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan pengaturan jarak tanam dan juga sistem irigasi berselang atau intermittent. Kemudian yang kelima, kita juga bisa melakukan aplikasi agen pengendali hayati seperti Trichoderma. Aplikasi pengendali hayati itu bisa merupakan cara yang cukup efektif juga untuk mengendalikan penyakit blas. Yang terakhir, jika diperlukan, kita bisa melakukan aplikasi fungisida nabati dari ekstrak lengkuas atau fungisida sintetik dengan bahan aktif mancozeb, azoxystrobin, dan difenoconazole sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Oke, kalau cara pengendaliannya tadi sebenarnya bisa dilakukan sejak awal ya Mbak, dari mulai pemilihan varietas yang unggul, kemudian pengaturan jarak tanam, terus juga kalau sudah terlanjur terjadi bisa nih yang murah dan ampuh gitu ya, pakai fungisida nabati ya dari lengkuas gitu. Nggak sulit ya ternyata teman-teman gitu, tapi ya kalau udah terlanjur banyak, wah bahaya juga gitu kan. Nah, kita lanjut deh ke penyakit berikutnya. Saya dengar nih Mbak ya, penyakit ini bisa mengurangi hasil panen padi nih, yaitu hawar daun. Emang bener ya Mbak? Apakah gejalanya tuh dari awal terlihatnya seperti apa gitu Mbak? Iya, benar sekali Mbak. Hawar daun juga merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab kehilangan hasil panen terbesar pada komoditas padi. Untuk gejalanya sendiri itu, gejala yang bisa kita lihat adalah adanya bercak keabu-abuan pada daun tanaman padi yang kemudian nanti akan mengering. Gejala ini pertama kali akan muncul pada bagian tepi daun dan kemudian akan meluas ke bagian tanaman lainnya. Nah, pada kondisi tanaman yang lebih tua, biasanya gejala ini akan sering disebut sebagai blight. Penyakit hawar daun bakteri ini bisa menyebabkan terjadinya bulir kosong pada padi, sehingga bisa mengakibatkan juga kehilangan hasil yang mencapai 15-80% bergantung pada fase tanaman saat penyakit hawar daun ini menyerang. Wah, ternyata besar banget nih ya Mbak, bisa mengurangi 15-80% hasil panen nih Sobat Tani. Ini kan angkanya tinggi ya Mbak. Nah, apa dong Mbak kira-kira tindakan pencegahan yang bisa Sobat Tani lakukan? Atau kalau udah terlanjur terjadi, gimana nih penanganannya? Untuk mencegah serangan hawar daun bakteri pada padi, kita dapat melakukan beberapa tindakan pencegahan, yaitu yang pertama menggunakan varietas tahan hawar daun, kemudian yang kedua bisa mengatur jarak tanam dengan sistem jajar legowo, kemudian yang ketiga kita bisa menambahkan dolomit untuk menetralkan pH tanah, dan yang terakhir kita bisa melakukan pemupukan berimbang. Nah, selain itu, kegiatan sanitasi lingkungan juga diperlukan untuk menghilangkan sumber penyakit. Nah, kalau sudah terlanjur terinfeksi oleh penyakit hawar daun bakteri, kita bisa menerapkan sistem irigasi dengan metode basah kering. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan agen pengendali hayati dan juga menggunakan bakterisida. Kita bisa mengaplikasikan bakterisida nabati dari ekstrak lengkuas atau menggunakan bakterisida sintetik dengan bahan aktif asam klorobromo isosianuri. Nah, Mbak Stella, dari penjelasan Mbak Stella yang tadi tuh kan sebenarnya penggunaan pestisida ini adalah langkah terakhir ya, alternatif terakhir dalam upaya penanganan serangan hama dan penyakit ini gitu kan. Bahkan tadi harus didahului dengan pestisida nabati dulu gitu, kalau nggak ampuh baru ke pestisida kimia gitu kan. Nah, jadi kapan sih Mbak waktu yang tepat buat kita boleh menggunakan pestisida kimia ini dan gimana caranya yang tepat?
Waktu yang tepat untuk penggunaan pestisida kimia itu adalah saat serangan hama dan penyakit telah mencapai titik tertentu yang menyebabkan kerugian yang signifikan, dan ketika metode pengendalian lainnya sudah tidak efektif lagi. Nah, penggunaan pestisida ini harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan juga harus diaplikasikan sesuai dengan siklus hidup hama atau penyakit yang ditargetkan. Selain itu, penggunaan pestisida ini juga harus memperhatikan faktor-faktor keselamatan manusia dan juga kesehatan lingkungan. Oke Mbak Stella, ada pesan lain nggak nih yang mau disampaikan ke Sobat Tani di rumah agar tanaman padi kita tahan dari serangan hama dan penyakit? Upaya-upaya apa aja nih yang mungkin perlu dilakukan sejak awal? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Tani di rumah adalah tentunya melakukan tindakan pencegahan akan lebih baik daripada mengobati. Pastikan Sobat Tani di rumah sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian yang ramah lingkungan. Jika keadaan sudah tidak memungkinkan, barulah Sobat Tani bisa menggunakan bahan kimia sebagai teknik pengendalian. Dengan melakukan upaya-upaya ini di awal, kita harap resiko serangan hama dan juga penyakit akan berkurang sehingga nantinya juga dapat meningkatkan produksi panen padi secara signifikan. Oke Sobat Tani, luar biasa sekali nih diskusi kita kali ini bersama Mbak Stella Nosra yang isinya tentu sangat berbobot. Tadi sudah dibahas tentang hama dan penyakit pada tanaman padi. Untuk hamanya sendiri ada tikus, wereng, walang sangit, dan untuk penyakitnya tadi ada hawar daun, blast, virus tungro, dan lain-lain. Catat ya, pastikan Sobat Tani telah melakukan penanganan sesuai dengan anjuran yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Supaya apa? Supaya hasil produksi padi dapat meningkat dan tentunya tidak mengalami kerugian. Oke, Sobat Tani, sekian AgriTalk hari ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya di channel YouTube EduFarmers. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Oke, kalau Sobat Tani mau belajar lagi seputar pertanian dan peternakan, kalian bisa akses website kita ya di learning.edufarmers.org. Bye-bye!